Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya tetap berdoa buat saudara-saudara selalu sehat, bersukacita, dan tentunya selalu dalam berkat-berkat Tuhan. Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang menjadi khotbah pada kebaktian rumah tangga, pertanyaan, persodipan, ataupun nama lainnya, pada minggu ke-19 setelah Trinitatis, diambil dari Amsal 16 ayat 16 sampai ayat 20. Saya berikan tema, memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Saudara-saudara, saya akan bacakan nats firman Tuhan kali ini untuk kita, dan demikianlah firman Tuhan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di zaman modern ini sering sekali kita menemukan banyak anak-anak Tuhan yang tidak suka ataupun kurang peduli memperhatikan firman Tuhan. Mereka menganggap firman Tuhan itu kurang update dan dianggap sudah kuno, sehingga dengan pandangan itu cenderung mereka, anak-anak kaum milenial, kurang memberi perhatian pada firman Tuhan. Mereka lebih memberi perhatian pada apa yang terbaru di dalam dunia ini, di mana hal tersebut belum tentu membawa mereka pada kebaikan. Saudara terkasih, perlu kita sadari bahwa apa yang ada dalam dunia ini dan apa yang terjadi dan yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini tidak akan membawa kebaikan dalam hidup kita tanpa hikmat yang dari Tuhan melalui firman-Nya. Ini berarti perhatian akan firman Tuhan sangatlah penting, saudara-saudara. Lalu sepenting apakah bagi kita firman Tuhan itu ataupun hikmat Tuhan itu? Maka mari kita dengar khotbah ini lebih lanjut lagi. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Amsal 16 ayat 16 sampai 20 ini adalah Amsal yang mendorong hidup benar dengan mengutamakan hikmat dari Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 16. Dikatakan di sana, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Dalam rangka mendorong seseorang melakukan hidup dengan benar, ayat ini menasihatkan bahwa memperoleh hikmat dan pengertian jauh lebih penting daripada emas dan perak. Hikmat dalam bahasa Ibrani adalah hokmah, dari akar kata yang berarti teguh dan berpengalaman. Hikmat adalah pengetahuan untuk menjalani kehidupan, yang bisa kita bandingkan dalam Amsal 1 ayat 5. Tetapi hikmat adalah di dalam hati yang menjadi pusat pengambilan keputusan yang bermoral dan berakal. Begitu pentingnya hikmat sehingga penulis Amsal mengatakan, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, perihalalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terhantuk. Kita bandingkan dengan Amsal
3 ayat 21 sampai 23. Saudara-saudara, orang Israel percaya bahwa hikmat berasal dari Allah, seperti yang dikatakan dalam Ayub 12 ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Kita bandingkan juga dengan Daniel 2 ayat 20 sampai 23 yang mengatakan bahwa segala hikmat dan kekuatan itu berasal dari Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, memperoleh hikmat dan pengertian jauh melebihi emas dan perak, karena hikmat adalah dasar, pondasi, sedangkan emas dan perak tidak dapat dijadikan sebagai jalan dan dasar. Melalui hikmat dan pengertian, manusia dapat memahami jalan Tuhan. Itulah yang paling berharga, saudara-saudara. Kemudian mari kita perhatikan ayat yang ke-17. Dikatakan di sana, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Saudara-saudara, kejahatan adalah jalan orang yang tidak jujur. Ini juga adalah persoalan hikmat sebenarnya. Hikmat mengajarkan bahwa setiap orang percaya membiasakan diri untuk menyesuaikan perkataan dengan perbuatan. Orang yang jujur adalah orang yang senantiasa menjauhkan diri dari kejahatan dan berlaku di segala sudut atau sisi kehidupan manusia. Dengan demikian, Allah dengan segala kemahakuasaannya mengatur dan mengarahkan hidup manusia demi kebaikan hidup manusia itu sendiri. Kemudian kita perhatikan lagi saudara-saudara ke ayat 18 sampai 19 yang dikatakan tadi di sana, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Saudara-saudara, kecongkakan dan tinggi hati akan membawa orang kepada kehancuran dan kejatuhan, perlahan tetapi pasti menuju kepada kebinasaan. Kecongkakan dan kesombongan adalah persoalan hati yang merupakan pusat dari manusia. Menjaga hati supaya jangan congkak dan tinggi hati itu berarti menjaga kehidupan. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka semangat kerendahan hati di hadapan Tuhan dan tunduk terhadap semua pengharapan dan rencana manusia kepada kehendak Allah merupakan jalan menuju sukses. Ini juga adalah hikmat. Kemudian saudara-saudara, kita perhatikan ayat yang ke-20. Dikatakan di sana, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah inti dari perikop ini saudara-saudara, atau tujuan utama dari hikmat itu sendiri. Saudara terkasih, bahaya orang-orang yang tak berpengalaman ialah bahwa mereka bisa menjadi orang bodoh. Pada dasarnya ciri orang bebal ialah tidak mempunyai arah dan tujuan. Keadaan ini membawa mereka kepada perangkap yang disebut sebagai kebodohan. Persoalan pokok mereka adalah karena mereka tidak mempunyai permulaan hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti memperhatikan firman-Nya juga sebagai petunjuk hidup. Maka dengan demikian, memperhatikan firman Tuhan tentu akan mendapat kebaikan, sebab lewat firman Allah kita mampu menelaah keinginan Tuhan dan maksud-Nya dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita lewat nats firman Tuhan ini. Yang pertama adalah hikmat yang merupakan perwujudan dari takut akan Tuhan, bertujuan untuk menjaga setiap orang dari nafsu-nafsu jahat atau keinginan-keinginan daging. Dengan kata lain, hikmat itu mendorong hidup kita menjadi benar. Maka dari itu, mari kita pentingkan hikmat itu dalam kehidupan kita. Lebih penting daripada emas dan perak atau segala kemewahan dunia ini. Kemudian yang kedua saudara-saudara, Tuhan telah menentukan sejak awal apa konsekuensi yang akan kita terima
dari setiap perbuatan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah menentukan sejak awal keputusan yang akan kita ambil. Tuhan memberikan pada kita perintahnya disertai pilihan untuk mengikuti atau mengabaikan perintah tersebut. Namun yang pasti Tuhan ingin memberkati anak-anaknya supaya semua anak-anaknya menjadi bersukacita. Tuhan ingin supaya kita berjalan dalam kelimpahan serta menikmati berkat-berkat surgawi. Akan tetapi saudara-saudara, hanya mereka yang mengikuti perintah surgawi yang akan menaiki tangga kelimpahan ilahi itu. Maka dari itu, sekalipun berat, mari kita berjuang melakukan perintah Allah. Mari kita memperhatikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mampu menderita karena kebenaran adalah buah dari keputusan mengikut Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, di mana keputusan itu membawa keselamatan kita. 2 Timotius 2 ayat 1 berkata, "Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Yang ketiga saudara-saudara, mari kita menjaga jalan-jalan kehidupan kita dengan benar yang berdasar pada firman Tuhan, memberi penuh perhatian pada firman Tuhan. Jangan biarkan hal apapun mengaburkan fokus kita pada firman Tuhan, agar kita mendapat kebaikan dan sukacita dalam hidup kita. Sebagai penutup saudara, dalam khotbah kita kali ini ada sebuah ilustrasi seperti ini. Suatu kali ada seorang pria dewasa muda berumur 30 tahun sedang duduk menunggu di depan sebuah toko di dalam mall. Saat sedang asik duduk, tidak lama kemudian ada seorang anak laki-laki berumur sekitar 6 tahun duduk di sebelahnya. Anak kecil ini tampak sedang asik dan sibuk melihat dan menekan-nekan jam tangannya yang tampaknya masih baru dibelinya. Pria tersebut kemudian memuji jam tangan anak kecil ini. "Wah, Dek, jam tangan kamu bagus sekali ya," pujinya. Kemudian dia bertanya kepada anak kecil itu, "Apakah jam itu bisa memberitahukan kepadamu waktu?" Lalu sang anak kecil itu menjawab dengan polosnya, "Tidak, Pak. Jam tangan ini tidak mungkin bisa memberitahukan waktu kepadaku." Kembali pria itu bertanya, "Kalau begitu, apa gunanya jam tangan yang sebagus itu jika ia tidak bisa memberitahukan ataupun mengatakan waktu kepadamu?" Sang anak kecil dengan polos lagi menjawab, "Jam tangan tidak bisa berbicara memberitahukan waktu kepadaku, Pak. Tapi aku harus melihatnya dan membaca angka-angkanya." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, begitu banyak orang Kristen berharap bisa mendengar suara Tuhan berbicara kepada mereka secara jelas. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak bersedia untuk membaca firman-Nya. Sama dengan cerita di atas, jam tangan tidak bisa mengatakan waktu, namun kita harus melihatnya dan baca angka-angkanya untuk mengetahui waktu. Demikian juga Alkitab, firman Tuhan tentu tidak bisa berbicara memberitahukan firman Tuhan kepada kita dengan sendirinya. Namun kita harus membacanya untuk mengetahui suara Tuhan dan mengerti hikmat-Nya. Maka sekali lagi, mari kita memperhatikan firman Tuhan agar kita mendapatkan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami harus mengutamakan hikmat Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kuatkan kami untuk melakukannya. Dan para pendengar firman Tuhan, kiranya Kau tetap memberkati, Engkau tetap memberikan kesehatan dan memberkati kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan masih berdosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami agar kami senantiasa selalu layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami mohon berdoa kepadamu. Amin.